Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat datang kembali di kajian agama. Yang sekarang topiknya adalah sejak kapankah anak-anak kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, atau sejak kapankah orang tua ini harus lebih perhatian kepada anaknya sehingga orang tua ini harus memerintahkan anak-anaknya itu melaksanakan sholat, yang tujuannya adalah melatih anak tersebut agar terbiasa mengibadahkan diri mereka kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Sehingga setelah terbiasa dengan melaksanakan sholat, maka anak ini akan merasakan takut ketika mereka meninggalkan sholat, dan bahkan mereka itu merasa sedih ketika tidak melaksanakan sholat. Sehingga para ulama mengajarkan kepada semua para orang tua untuk mendidik anaknya sejak dini, sehingga anak ini menjadi orang yang akan sukses dunia akhirat di masa besarnya. Dan saya akan menukil dalam kitab Fathul Mu'in, yang mana lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'maru mumayyizun bihali sab'in, dan diperintahkan anak yang sudah tamyiz dengan melaksanakan sholat ketika sudah sempurna berumur 7 tahun. Perintahnya itu dalam perintah ancaman, sehingga anak itu merasa ada rasa takut, dengan walaupun menimbulkan rasa takut kepada anak, yang mana tujuannya adalah agar anak ini melaksanakan sholat dan terbiasa nantinya. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul anak itu atau anak kita sendiri, alaiha, atas meninggalkan sholat, kalau sudah sempurna 10 tahun. Ya. Kalau sudah 10 tahun dan anak ini tidak melaksanakan sholat, nah maka di sana orang tua harus memukul anak agar mereka itu lebih perhatian lagi kepada sholat dan tidak bermalas-malasan. Dan ini sesuai di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam hadisnya, ya, hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murus sobiya bis sholati, perintahkanlah anak-anak kalian itu, wajib kalian memerintahkan anak kalian bis sholati, dengan melaksanakan sholat, idza balagha sab'a sinin, apabila anak itu telah sampai 7 tahun, sempurna 7 tahun. Itu hanya perintah saja, tidak perlu dipukul sampai umur 10 tahun, yang sebagaimana tadi tertera di dalam Fathul Mu'in. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha, dan apabila telah sampai 10 tahun, maka pukullah anak, alaiha, atas meninggalkan sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in lagi dijelaskan, kasaumin atau kahu, seperti puasa yang dia mampu melaksanakannya. Sehingga ketika anak itu sudah 10 tahun, dilatih, dididik untuk berpuasa jika dia mampu. Dan itu persis seperti sholat. Kemudian yang perlu diketahui juga, ya, atas orang tua untuk mendidik anak itu, ya, selain dia itu harus kepada sholat, juga harus dilatih kepada puasa, ya. Dan juga saya akan jelaskan juga, ada yang terlewat tadi, yaitu masalah dipukul. Pukulan itu tidak boleh sampai melukai anak.
Jadi pukulan yang tidak melukai anak, dan itu harus menjauhi wajah, yaitu bagian betis, bagian kaki, telapak kaki, ya. Atau dengan dicubit, tidak perlu sampai melukainya. Dan kemudian juga bagi orang tua wajib untuk mendidik anak ini menjauhi daripada perkara-perkara yang haram, yang sebagaimana dijelaskan, wa yajibu aidan ala ma marra, wajib juga atas yang telah berlalu, nahyuhu anil muharramati, melarang anak daripada perkara yang diharamkan, wa ta'limuhul wajibati wa nahwiha, dan mengajarkan anak kepada perkara-perkara yang wajib dan selainnya, min sairis syara'i dzahirati, daripada seluruh syariat-syariat yang zahir. Dan tidak akan pernah terhenti kewajiban yang telah kita bahas tadi, ya, sampai anak itu baligh dan terdidik, ya. Maka di masa-masa itu pahala mengajarkannya, ya, seperti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan adab, ya, itu semua akan kembali kepada kedua orang tua. Begitu sebaliknya, jika anak ini tidak dididik, ya, maka dosa-dosanya akan kembali kepada kedua orang tua. Maka perhatikanlah bagi kita sebagai orang tua, agar anak-anak ini menjadi anak yang terdidik, menjadi anak yang lebih mengibadahkan diri mereka kepada Allah, sehingga ketika kita meninggal nanti, kita selalu didoakan oleh anak-anak kita, dan kita akan, walaupun anak itu tidak mendoakan kita, asalkan mereka selalu beribadah kepada Allah dengan sebab didikan kita, ya, maka semua hasil yang perbuatan anak itu akan tetap mengalir kepada kedua orang tua, walaupun mereka kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dulu yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.